Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan bahas materi bab 3, itu mengenai gerak. Nah, definisi gerak itu adalah perubahan posisi dari suatu titik acuan. Nah, dalam gerak ini, bahasan pertama kita itu adalah harus bisa membedakan antara jarak dan perpindahan. Apa itu jarak? Jarak itu adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh. Kalau perpindahan itu perubahan kedudukan yang diukur dari titik awal dan titik akhir benda. Di definisi dapat dilihat perbedaannya kan. Kalau jarak itu adalah panjang lintasan, kalau perpindahan itu adalah ukurannya adalah titik awal dan titik akhir benda. Nah, di sini terdapat sebuah contoh ya kan. Di sini jika suatu titik bergerak ke arah kanan sejauh 8 meter, terus diteruskan lagi sejauh 2 meter. Setelah dia bergerak dari 2 meter, dia berbalik arah sejauh 4 meter. Tentukanlah jarak dan perpindahan dari benda tersebut. Nah, kalau jarak tadi kan total lintasannya, hitung aja. Ke kanan 8. Total itu artinya tambah. Terus ke kanan lagi 2. Terus tambah lagi 4. Inilah jaraknya. 8 tambah 2, 10 tambah 4, 14 meter. Nah, kalau perpindahannya itu adalah acuannya titik awal dan titik akhir. Titik awalnya benda sebelum dia bergerak, titik akhir benda saat dia berhenti. Dia bergerak 8 meter ke kanan, ya kan? Terus 2 meter ke kanan lagi, terus berbalik arah 4 meter. Berarti titik awalnya dari sini kemari, ya kan? Makanya 8 di sini, terus ditambah 2, kalau dia berbalik, dikurang 4 meter, berarti sisanya adalah kemari. Inilah dia perpindahannya gitu. Inilah yang kita ukur perpindahannya. Berapa perpindahannya? Kesini 8, kesini 2, terus berbalik 4. Berarti sisanya perpindahannya adalah 6 meter. Contoh lagi di sini, Budi berjalan ke utara sejauh 800 meter, kemudian berbelok ke timur sejauh 60 meter. Tentukanlah perpindahan dan jarak benda. Nah, kalau soal cerita begini, kita gambarkan dulu pergerakannya. Contoh nih Budi. Budi bergerak ke utara sejauh 80 meter. Terus bergerak lagi ke 80 meter, bergerak lagi ke timur sejauh 60 meter. Inilah dia. Ditanya itu kan jarak. Yang pertama adalah jarak, yang kedua adalah perpindahan. Jaraknya jumlahkan aja, berarti tinggal 80 ditambah 60. Ya kan? Kalau perpindahannya, acuan kita adalah titik awal dan titik akhir. Titik awalnya kemari, titik akhirnya kemari. Inilah dia perpindahannya. Nah, kalau dia kayak gini gimana? Pakai rumus Pythagoras. Pythagoras itu adalah akar dari 80 kuadrat ditambah dengan 60 kuadrat. Akar 80, 6.400. Akar 60, 3.600. Sama dengan akar 10.000. Akar 10.000 berapa? 100 meter. Berarti jaraknya adalah 80 meter tambah 60, 140 meter. Kalau misalkannya perpindahannya 100 meter. Lanjut di sini, bahasan kita adalah yang ketiga itu adalah kelajuan dan kecepatan. Perbedaannya, kelajuan itu lihatnya adalah rumusnya, jarak tempuh per waktu. Berarti dia jarak per waktu. Tapi kalau dia kecepatan, rumusnya itu adalah perpindahan per waktu. Bisa dibedakan. Contoh, Andi bersepeda ke selatan sejauh 40 meter, terus lagi ke barat 50 meter, dan berbalik arah sejauh 20 meter. Tentukanlah kelajuan dan kecepatan benda. Nah, kita di sini dapat melihatnya. Tuh kita gambar dulu. Andi bersepeda ke selatan, ini titik. Ya kan, bersepeda ke selatan sejauh 40 meter. Terus dia lalu ke barat, dari sini ke barat sejauh 50 meter. Nah, setelah sampai di sini, Andi itu berbalik arah lagi kemari sejauh 20 meter. Berarti kita tentukan dulu jarak dan perpindahannya. Baru kalau dapat jarak dan perpindahan, kita dapat mencari dari kelajuan kecepatannya. Jarak jumlahkan aja. Berarti 40, jalan lagi 50, balik lagi 20. Berapa? 100
10 meter. Kalau dia perpindahannya, acuan kita adalah titik awal dan titik akhir. Garis aja kemari. Kalau segitiga pakai pita Pitagoras. Sini 40, di sini berapa? Kalau dari sini kemari 50, terus dia dari sini kemari 20, sisanya 30 meter. Berarti di sini akar 30 kuadrat ditambah dengan 40 kuadrat. Sama dengan akarnya itu 900 ditambah dengan 1600. Berarti di sini akar dari 2500, akar 2500 50 meter. Terus kita tentukanlah kelajuan dan kecepatannya. Kalau dia kelajuan, ini kan rumusnya jarak per waktu. Jaraknya berapa? 110 meter. Ya kan? Terus waktunya. Nah, di soal ini kan waktunya itu misalkan 2 detik. Jadi 110 bagi 2 adalah 55. Satuannya meter per sekon. Tapi kalau dia kecepatan itu rumusnya adalah perpindahan dibagi dengan waktunya. Perpindahannya berapa? 50 per waktunya 2 sekon. Berarti 50 bagi 2, 25 meter per sekon. Beda kan? Mana kelajuan, mana kecepatan. Nah, bahasan kita selanjutnya itu adalah mengenai gerak. Gerak itu terbagi menjadi 2. Yaitu dalam bab ini. Itu adalah gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB. Dan satu lagi adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, GLB ini adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan tetap dan tidak adanya percepatan. Syaratnya di sini itu adalah kecepatannya konstan atau tetap dan percepatannya itu 0. Nah, nandainnya di soal gimana Pak? Nandainnya itu adalah jika di soal itu ada percepatan berarti bukan termasuk dari GLB. Tapi jika percepatannya itu nggak ada dalam soal, masuklah dia GLB. Ulangi. Kalau dia misalkan di soal ada percepatan ini itu bukan GLB, gerak lurus beraturan. Tapi jika tidak ada percepatannya, dia termasuk gerak lurus beraturan gitu. Atau dikatakan di soal percepatannya itu 0, berarti termasuklah GLB ini. Nah, rumus GLB itu sederhana, F sama dengan S per T. Keterangan F itu kecepatan, S itu jarak, satuannya meter, T itu waktu, satuannya sekon. Nah, kalau V sama dengan S per T, kalau ditanya S gimana? Kita sisakan S-nya di sini, pindahkan T-nya kemari. T di sini dibagi penerus jadi kali. Kalau ditanya S berarti V dikali T. Kalau ditanya T gimana? Kalau ditanya T-nya pindahkan kemari, V-nya kita pindahkan mari, kita balik. Berarti kalau ditanya T adalah S per V. Inilah rumusnya. Kalau ditanya S, ini rumusnya, tanya T, ini rumusnya, tanya V, ini rumusnya. Contoh, bus kota melaju dengan jarak, jaraknya itu adalah 36 km selama 1 jam. Tentukanlah kecepatan bus tersebut. Kita buat di sini diketahui. Diketahui apa? Jaraknya adalah 36 km. Nah, satuan jarak tadi kan meter. Kita harus ubah 36 km ke dalam meter. Turun 3 tangga ya, berarti kali 1000. 36 kali 1000, 36.000 meter. Terus T-nya, waktunya. Dia bergerak selama 1 jam. Nah, satuannya di rumus tadi kan sekon kan, detik. Berarti kita harus ubah 1 jam ke detik. 1 jam ke detik itu adalah 3600 sekon gitu. Nah, ditanya di sini, di soal itu adalah nilai dari kecepatannya. V-nya berapa? Rumus V tadi apa? V sama dengan S per T. Berarti V di sini, S-nya berapa? 36.000 dibagi dengan 33.600. Nolnya coret 2, 36 bagi 36, 1. 1 kali 10, 10. Berarti kecepatan bus tersebut adalah 10 meter per sekon. Nah, contoh kedua, angkutan kota atau kita sebut angkot melaju dengan kecepatan 36 km per jam, menempuh jarak 8 km. Tentukanlah waktunya gitu. Nah, di sini diketahui di soal itu nilai dari kecepatannya, nilai V-nya itu adalah 36 km per jam. Ya kan? Nah,
satuan kecepatan tuh kan meter per sekon ya. Di sini ada ya. Lalu kita ubah kilometer per jamnya ini ke dalam satuannya itu meter per sekon. Caranya yang pertama, 36 km diubah ke meter dulu. Itu 36 km ke meter dikali 1000. Nah, dia kan per jam, berarti per 1 jam gitu. 1 jam itu berapa detik? 1 jam itu adalah 3600 detik. Berarti nilai V-nya di sini adalah 36 dibagi 3600, 10 meter per sekon. Jadi ngubah kilometer per jam ini ke dalam meter per sekon adalah 36 kilometer nih dibah ke meter kali 1000 kan, 36.000 kan per jam, berarti per 1 jam. 1 jam kita ubah ke sekon berarti 3600. 36 ini adalah 10 meter per sekon gitu. Terus S-nya, jaraknya itu adalah 8 kilometer. Kilometer ini diubah ke meter gitu kan, adalah 8.000 meter. Terus yang ditanya di soal itu adalah nilai dari waktu tempuhnya gitu. T di sini adalah S per V. T-nya adalah S-nya 8.000 dibagi dengan 10 V-nya. Nah, 800 detik gitu. Inilah waktu tempuhnya selama 8 km.